Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada kata infak di situ. Itu yang sering kita singkat dengan nama nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Baik, saya persingkat dengan cepat. Untuk menjalankan aktivitas di rumah tangga ada harta tidak? Ada kan ya? Nah, harta itu yang disebut dengan nafkah atau infak pokok. Jelas? Bagaimana mengelolanya? Satu, pastikan jangan sampai disalurkan pada yang haram. Dapatnya halal, disalurkannya pun halal. Yuk kita lihat. Kita ambil dari pokok hadis Nabi saja. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabb faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika famat'amu haram. Satu, ada orang yang doanya sulit dijawab, mental lagi karena ternyata dia biasa makan dari yang haram. Jaga makanan di rumah, Bu, jangan masuk yang haram. Suami kasih halal, jangan berikan dari bahan yang haram. Karena sekarang saya lihat membedakannya tuh nggak mudah. Coba di pasar-pasar, di supermarket, di toko-toko, dari mana kita tahu bahwa dipotongnya benar? Contoh saja, ya, contoh. Mashrabuhu haram. Yang tadi doanya sulit itu diterima karena minumannya haram. Maka jangan pernah buatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram. Makanan, minuman. Perhatikan nih. Malbasu haram. Pakaiannya Allah nggak suka. Coba lihat pakaian anak-anak yang ibu belikan. Kan sudah ada ketentuan pakaian dalam Quran. Ibu menginginkan Allah ridha dengan dia, tapi dibelikan pakaian yang tidak Allah sukai. Melekat gak keberkahan pada diri anak itu? Coba lihat. Ya, Allah senang yang bagaimana? Allah senang seperti apa? Sementara orang tua memberikan pakaian yang Allah nggak suka, aurat yang terbuka, yang tampak, yang kemudian bahkan dikatakan modelnya sekarang begitu. Sekarang, nanti saat sekarang ditinggalkan pulang, itu bukan modelnya lagi. Saya sering berikan nasihat pada perempuan, saudari-saudari saya yang muslimah, ibu-ibu, para akhwat, jangan pernah bikin malaikat mungkar dan nakir bingung. Itu selalu. Karena kafan muslimah itu ada kerudungnya. Kalau laki-laki 2 kain, perempuan tuh 2 plus 1. Satunya itu kerudungnya. Itu. Jadi jangan sampai tidak dikenakan saat di dunia, tapi saat dikubur dipakai. Malaikat tanya nanti, ini siapa? Cie-cie, kan? Berjilbab nih, misal gitu kan? Nah, yang belum dibantu dengan doa, jangan direndahkan. Jangan direndahkan, jangan diejek, diajak. Tidak diejek, diajak. Didoakan. Diberikan perhatian yang baik. Pakai, alhamdulillah, tidak harus disamakan. Jangan, dia tuh sudah berusaha pakai, itu nggak mudah untuk berjilbab. Pertama dikenakan, rangkul. Pujilah Allah. Doakan terus kemudian. Jangan disamakan dengan yang sudah matang misalnya. Yang jilbabnya sudah merasa sudah lebih baik. Ingat, Allah mencintai, sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh. Katanya, orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Jelas di sini? Balik ya. Terakhir, waghudhiya biharamin, perangkat hidupnya haram. Perangkat hidupnya haram, pastikan. Ya, perangkat hidup bukan pakaian saja. Saya suka begini, suka memberikan nasihat pada diri pribadi. Adi Hidayat, buka pakaian kamu, lemari maksudnya. Cek, ada nggak satu helai pun yang belum pernah dipakai ibadah? Kami dapat pelajaran, Bu, kalau ada satu pakaian baru diterima, pakai dulu ibadah, minimal sholat dulu, supaya hisabnya ringan. Jadi kalau Allah hisab, dari mana engkau dapatkan hadiah si fulan ya Allah dan engkau maha mengetahui sebelum diberikan? Kemana engkau gunakan? Pakaiannya bersaksi, dipakai sholat ya Allah. Sholat. Sekalipun itu pakaian dipesan untuk kondangan misalnya, ya kan suka ada undangan ya Bu ya,
Pesan dijahit dulu kan. Saran saya, sebelum dipakai kondangan, pakai sholat dulu. Dan pakaian yang pernah dipakai dalam taat seperti sholat, itu akan kita merasa sungkan dipakai maksiat. Yakin saya bu, kalau ibu pernah biasakan pakaian berbuat yang baik, itu akan merasa nggak nyaman ketika dipakai pada yang tidak baik. Pakaian itu akan nggak enak dipakainya. Ada orang gibah, ibu nggak enak. Ya, diajak ke tempat yang nggak bagus, itu nggak nyaman. Itu poinnya. Paham sampai sini?